DP, ngobrol sama jebolan ajang penyanyi udah. Yang satu ini jebolan stand up komedi. Iya. Dan dia sukses jadi komedian. Tapi nyatanya dulu katanya pernah hidup susah. Langsung Dia aja pernah yuk. menjebol gawang saya. Kaki saya Beneran? gara-gara dia. Gara-gara dia beneran? Dia orangnya. David Nurbianto dan Mike. Ini tahu yang gini. Lu yang ngejebol gawang dia. Iya. Yang bikin kakinya tuh lu. Apa kabar, Komike? Komike, Abang David. Bang, Bener. mana aja lu? Dia tenang aja kayak David Beckham. Beneran? Oh, ini kita mau klarifikasi soalnya banyak yang marah-marah. Beneran, bohongan, beneran. Ya gara-gara disangka bikin cedera Arafi kan gitu. Dia tenang, gua gak nyangka tenangan bebasnya dia bagus. Iya, Gua lompat ke ujung lu. Bagus banget, tinggi banget. Tapi lu ke ujung lu, Pit. Iya, saya Tapi pikir emang kagak boleh lecet. Jatuh dari sapi gue aja heboh, sapinya gue sembelih langsung. David Nurbianto. Silakan. Lalu mau asli Betawi lu ya? Betawi. Betawi. Beneran? Betawi. Betawi, istri Madura. Madura, Madura kia. Istri di madu. Iya, Istri di madu. Madura. Belum. Emang harusnya jawabannya apa enggak ya? Enggak. Oh, kalau belum masih ada Mau. Ceplosan kan lu. Iya, Udah iya. berapa lama menikah? Udah 7 tahun. Rencananya? Gitu dong. Jangan kata doang. Iya. Gue bilang, pernikahan rencananya 7 tahun. Kok maksudnya Berarti bentar rencana lagi. seumur hidup lu gimana? Kan nanya udah berapa lama? Oh Dia tahu iya. jawabannya. Rencana. Salah jawab mulu dia. Cakep ini lu bener, Pit. Iya. Cakep ini. Saya mau kasih sesuatu ya. Apa nih? Ini dia. Baru datang udah dikasih sesuatu ah. David. Sini dong. Ini dia. Silakan dibuka bersama istri. Nih, kalau kalian menikah kalian begini. Ini belum. Belum. Oh, belum. Pikir-pikir deh ya. Oh, maksudnya harus siap persiapannya tuh harus matang gitu. Mana sih, Pit? Ah. Iya, Satu, Bismillahirrahmanirrahim. dua, Ya, tiga. 1, 2, 3. Nah, ini ada Nasi cerita. sama garam. Nasi dan garam. Nasi sama garam. Cakep. Nasi sama garam, oh ini zaman susah dulu. Yuk. Lu sesusah itu? Hah? Bener. Sebenarnya nggak garam begini doang sih. Maksudnya tuh dulu tuh emak gue suka bikin tumis jengkol. Nah jengkolnya habis kan minyak-minyaknya ada garamnya tuh. Itu nggak kita buang. Digaloin. Tapi emang itu enak bukan? Enak banget. Enak banget. Enak banget. Cuman ya emang jadi lauk itu sisa-sisa minyak sama garamnya nggak dibuang. Jadi Iya, awet iya. sampai beberapa hari itu kalau Itu kita nggak tuh. punya lauk makannya itu. Tadi dulu berapa bersaudara? 3, gue punya adik 2. Semuanya sekolah tapi selesai kan? Selesai, alhamdulillah. Jadi Sampai kuliah juga. paling susahnya berasa apa? Sepaling susahnya ya dulu sih waktu nyokap sakit itu gue kelas 2 SMP. Itu sampai nggak punya biaya rumah sakit dan ya udahlah dirawat di rumah aja. Sampai benar-benar sampai meninggal Padahal dirawat di rumah. ada yang meninggal. Mak gue meninggal. Ya gara-gara itu. Ya, Maksudnya iya, gara-gara nggak punya sampai biaya rumah rumah sakit. sakit. Nggak Saat itu lu umur berapa? Gue masih SMP. Ya Allah, Adik gue masih kecil-kecil. sakit apa itu? Komplikasi. Awalnya cuman ginjal. Karena mungkin telat penanganan dan gak dirawat dengan baik. Aduh, Komplikasi ke liver, paru dan segala macam. masih muda dong pasti. Umur 40-an ada lah. 40-an lah ya, gue kelas 2 SMP tuh. Akhirnya bokap lu sendirian ngurus 3 orang anak. Nah, itu lagi tuh abis nyokap gue meninggal, nggak lama bokap gue nikah lagi, terus gue hidup bareng 2 adik gue. Pisah sama ibu. Pisah Kenapa? sama bokap. Ya. Bokap karena punya keluarga sendiri. Karena keluarga sendiri, terus kan ya gue kan tinggal sama nenek gue nih Nyai nih kalau di Betawi ya. Iya. Ya mungkin dia malu kali ya, punya bini baru, nggak dapet restu dari Nyai, dipindah. Akhirnya lu yang... Ya gue yang jagain adik-adik gue. Astaga. Sampai ya dari stand up tuh gue bisa nguliahin adik-adik gue dua. Untung lu punya keahlian ya. Iya, alhamdulillah gue bisa ngomong lah istilahnya, ngebacot lah Lu istilahnya. di stand up udah lama ya, termasuk lama Pit lu ya. 13 tahun. 13 tahun ya, Pit ya. Dia sebelum jadi stand up juga pernah jadi Kang Ojek. Segala macem. Iya, jadi gue Beneran, Fit? beneran. Jadi lulus sekolah nih kalau orang Betawi kan kalau nggak punya biaya ya udah nyampe SMA aja cukup dah. Yang penting punya ijazah SMA bisa dipakai buat ngelamar kerja. Nah itu yang gue lakuin. Teman-teman gue punya biaya melanjutin kuliah. Enggak kuliah? Ya gue cukup sadar diri gitu akan kemampuan. Ya udahlah gue kerja aja lulus sekolah ya bermodalkan ijazah SMA apa sih yang bisa Iya, kita kerjain kan nggak banyak pilihan pekerjaan ya. Salah Sampai satunya- sekarang belum kuliah?
Nggak Apa? kuliah, sampai sekarang nggak kuliah? Sudah, dari stand up itu gue kuliah sambil kerja akhirnya enak banget. Punya ijazah S1 ya. Dia pengen tukang ojek. Tukang ojek. Apalagi? Apa namanya di fast food, jadi dining yang nyapu, ngepel, bersihin piring kotor. Makanya gue suka sebel tuh kalau di fast food ada yang suka ngambil saus banyak-banyak tuh. Kenapa? Nggak dihabisin kan, gue repot bersihinnya. Terus jadi apa lagi? Penjaga rental VCD DVD. Pernah. Dulu kan zaman... DVD-nya begitu-begitu ya? Ah, bukan. Dia masuk begitu-begitu tuh gimana? Oh, kayak begitu-begitu udah bagian bajakan. Bajakan atau yang Original. Original, iya. bukan yang crispy ya? Oh, bukan yang crispy. Bukan. Oh iya ya oke. Kan rental. Terus. Dulu kan bioskop masih mahal tuh, jadi kan masih tren tuh. Tukang jaganya. Tukang jaganya. Terus apa lagi? Terus pernah, ya itu ngojekin anak sekolah. Tapi ini nih, laki-laki yang gini pekerja keras yang bener dijadiin. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama dia? Karena cuman David yang berani datang lamar aku. Kalau gitu aku siap. Udah telat, udah punya, dia udah punya. Jangan bercanda gitu, dia gampang mau orang. Apalagi rapi lagi ya. Rapi, jadi tadi cuma dia yang mau. Iya, karena, Yang karena serius. waktu itu waktu aku deket sama David tuh aku punya pacar kan. Hah? Lu hebat, lu keren, lu yang tikung gitu. Dulu dia FTV-an. Mantan artis cowoknya juga. ganteng-ganteng. Terus kenapa sama yang gini lagi? Yang pernah lihat dia gitu-gitu. Jadi dulu waktu belum berhijab Terus jadi pacar aku tuh aku kode-kodein kok nggak berani gitu loh. Nah terus datang David ternyata bilang dia pengen serius. Ya udah sama David aja. Profesi David saat itu Udah stand up. udah stand up komedian, iya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi kenapa suka sama David karena dia yang serius. Pertama kenalannya gimana sih? Gua yang nge-DM duluan. Instagram. DM? DM-nya gimana? Ya apa ya? Replay story. Replay story. Berapa cewek yang lu DM-in? Banyak. Yang nyangkut dia? Yang nyangkut dia. berarti Yang mau didatengin ke rumahnya cuma dia. Itu juga aku follow karena aku nggak sengaja lihat rerunnya dia kan waktu nge-mentorin. Iya, Itu iya. dia pakai kostum-kostum gitu, rambutnya warna-warni. Terus aku gini, siapa sih ini orang jamet banget gitu. Terus aku follow IG-nya. Langsung dia replay story. Oh, dari situ. Emang jodoh kali ya? Iya. Saat itu pada punya cowok. Punya pacar. Saat itu jomblo. Jomblo. Ini pacar pertama kan yang mau. Ada lah. Ada yang mau. Kalau jangan gitu-gitu banget, ada lah. Ada lah. Desak juga dia. Gak gitu-gitu banget kali kata dia. Akhirnya jodoh 7 tahun, Iya. 2 anak. Mau nambah lagi nggak? Enggak. Udah cukup 2. Cowoknya kan belum, cewek dua-duanya. Ya kalau dikasih cowok. Kalau Takut cewek lagi. Coba lagi. Maksud gue coba terus. Coba terus. 3 aja gue pusing, nambah lagi cewek 4. Katanya 2. Ya kan cewek 2 nambah dia Oh, jadi nama 3. dia 3. Udah cukup 2. Tapi kan memang masalah lingkungan kalau di komika ini kan cewek-ceweknya banyak yang cantik-cantik. Kamu cemburuan nggak? Tipe yang cemburuan? Enggak. Ah masa kamu? Enggak. Beneran enggak? Cemburu dong. Iya deh. Kan ada suka materi goda-godain cewek, enggak cemburu. Enggak. Kenapa? Karena aku tahu dia orangnya enggak gitu. Gitu. Padahal dia mau ngomong karena gue jelek. Gak ada lagi yang mau ngomong gue selain dia. Astaga. Lu bisa baca hati orang ya? Jadi ngapain cemburu? Jadi gak insecure ya. Kalau ganteng kan mungkin dia insecure. Oke, tapi kita lihat nih satu postingan dari David nih, ini dia. Kok ada tes lucu begini? Kalau lucu diketahuin aja, jangan dibeli. Oh, gue tahu. Dia suka posting-posting kayak kode-kode. Lucu ya, perhiasannya 18 juta. Lucu ya ini ya, ini tasnya lucu banget gitu. Ya kalau gue bilang kalau lucu ketawain aja, jangan dibeli. Itu tadi. Padahal kode minta dibeliin. Iya, minta dibeli. Diketawain sama itu apa Shakira. Shakira suka gitu juga soalnya. Shakira suka gitu kan. Benar harus peka dong, Kak. Nah, gitu. Kalau gue bini gue kalau kayak gitu. Makanya syuting lu banyakin. Suruh cari duit sendiri. Iya. Itu kode. Nah kalau kode dijabanin atau kagak? Ya itu akhirnya gue bercandain aja. Istilahnya kalau emang. Makanya dia ngomong ini lucu. Ya gitu ketawa kata dia lucu gitu. Ya maksudnya masalahnya dia sering banget. Dia kan koleksi tas ya. Maksud gue beli tas itu yang umum-umum aja. Ini tas banyak banget. Mau ke gunung kagak apa kagak ngapain tas banyak-banyak. Cuma Cewek dipajang emang doang. gitu, Kak. Kalau Iya, cewek. iya ya. Aku Iya. dukung.
Ya Allah, lu dukung siapa nih? Oke, gue dukung cewek. Iya, emang cewek ya. Emang cewek gitu. Tapi istri gue nggak gitu, alhamdulillah. itu istrinya. Iya. Justru nggak gitu. Enggak, mau lagi. Istrinya nggak begitu. Dianya yang begitu. Karena habis sama gue nya. Iya benar. Ya Irfan yang Iya, suka bener. posting-posting lucu nih. Iya, benar. Tapi benar. Tapi tipikal istri itu kan suka ngodein ya. Kalau udah dibicarain gitu, responnya kamu gimana? Kalau misalnya malah Ngambek nggak? ngambek nggak tuh? Sayang kamu nggak peka deh. Udah Iya. deh aku cari suami lain, misal. Iya sebel tapi nggak Ekstrim cari ya. suami lain sih. Dia kelihatan sayang banget sama lu ya. Iya, jimatnya masih bertahan. 5, 4, 3 hilang. Oke, tapi gara-gara postingan itu katanya istri sempat dihujat sebagai wanita matre. Betul? Nah iya, jadi emang itu kan di materi stand up gue kan juga sering membawakan keresahan soal itu ya. Jadi ada tuh sampai orang yang bawa serius banget sampai bilang, Ya Allah. Bang David kayaknya kalau istrinya nggak matre kayaknya nggak punya materi dan katanya begitu. Astaga. Padahal dalam stand up comedy tuh ya konteksnya bercanda tapi dalam arti yang sudah dibumbuin, ditambahin ada Iya, hiperbola, ada teknik stand up comedy ya hiperbola, majas lah. Jadi tidak seperti kejadian yang sesungguhnya sudah ditambahin bumbu-bumbu. Cuman ada yang ngerasa wah kayaknya udah kelebihan deh. Serius banget sih ya. Tapi lu nanggapinnya gimana? Awal-awalnya aku biasa aja sih, cuman aku pernah nemu suatu komen tuh kayak yang gini. Ini beneran gak sih Sri Bang David kayak gini? Pokoknya suatu saat kalau Bang David sakit atau jadi stres itu gara-gara istrinya. Astagfirullahaladzim. Terus aku bilang kayaknya stop deh bikin materi tentang aku karena udah sampai 2 volume bahas ayah ikhlas. Itu Ayah gua ikhlas tuh kan nangkap semua. bikin special show tuh. Ayah ikhlas. Ikhlas judulnya. Tentang istri yang apa, istri yang apa. Jadi kesannya istri lu tuh gimana banget gitu ya. Jadi image-nya udah kebangun tuh David istrinya Iya. gimana. Satu sisi sukses berarti lu ya bikin image itu, tapi sisi lain kasihan bini lu juga ya. Kayak gue kan udah bikin image bini gue ikhlas sabar. Padahal gue itu. Itu bener, bini lu Udahlah beginilah. benar banget. Lu mau ngucapin apa sama bini lu mau ngucapin apa sama gue. Udah gitu aja. Sama gue. Bahaya. Iya selama pernikahan berapa tahun? 7. Tuh. Apa yang mau lu ungkapin dari kamu dulu deh sama Ya mungkin tadi berdasarkan komen netizen segala macam itu tadi, mungkin kalaupun masih ada kekurangan istri gua berupa tadi memang dia suka beli tas dan segala macam. Justru kayaknya itu deh yang membawa rezeki gua makin ngalir. bener. Iya jadi itu kan jadi materi stand up gue yang bikin gue diundang sama orang juga kan. Jadi karya. Kalau bisa dia jualan bye-bye karya aja gue. kagak jadi materi. Betul, kalau dia bye-bye aja mungkin gue jadi nggak lucu stand up-nya gitu. Aku bilang kayaknya aku harus terus mempertahankan diri aku yang gini. Kayaknya nggak juga deh. Mau ngomong apa ke pasangan masing-masing? Mau bilang aku sayang banget sama ayah, tapi jangan males mandi ya. Udah gitu. Jangan malas mandi ya. Aku sayang banget sama ayah. Jangan ulangi. Anggap aja begitu. gue anaknya. Terima kasih ceritanya ya, mudah-mudahan langgeng terus. Amin, Mudah-mudahan juga punya cerita yang lainnya juga ya di hidupnya masing-masing. Oke kalau gitu. Terima kasih. Ada lagi di FPP Pagi. Pagi.